Oke, langsung aja sekarang kita akan membahas kunci jawaban tema 2 kelas 5 halaman 38 dan halaman 40. Oke, langsung aja sekarang kita mulai masuk ke kunci jawaban halaman 38 di bagian Ayo menulis. Oke, kita baca sama-sama. Dari bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem, kamu mengetahui salah satu jenis usaha yaitu usaha pariwisata. Nah, di bawahnya ini ada pertanyaan, di mana kamu tinggal? Oke, untuk jawaban ini setiap anak jawabannya bisa berbeda-beda tergantung di mana tempat tinggal kalian masing-masing ya. Ini sebagai contoh jawabannya saya tuliskan di sini. Saya tinggal di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Oke ya, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Ini lagi-lagi jawabannya tiap anak bisa berbeda tergantung dari daerah kalian masing-masing ya. Di sini untuk sebagai contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Di daerah tempat tinggalku terdapat usaha jasa pariwisata. Oke, lanjut ke bawahnya. Di sini masih ada pertanyaan, bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Nah, ini lagi-lagi setiap anak bisa berbeda jawabannya tergantung dari daerah kalian masing-masing. Di sini untuk contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Salah satu pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar objek wisata. Masyarakat dapat ikut bekerja di objek wisata tersebut. Adapun yang tidak bekerja menjadi karyawan di objek wisata tersebut, sebagian masyarakat lainnya berdagang di lingkungan objek wisata. Oke ya, itu tadi adalah soal-soal dan contoh jawabannya. Sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 40 di bagian Ayo bercerita. Kita masuk ke nomor 1. Pada pembelajaran 3, kamu telah melakukan kegiatan wawancara untuk mengetahui tentang jenis usaha di lingkungan sekitarmu. Kamu juga telah membuat salah satu produk dari jenis usaha di lingkungan sekitarmu. Kini presentasikan hasil wawancara kalian. Presentasikan juga produk yang telah kalian buat serta catatan-catatan saat melakukan kegiatan tersebut. Mintalah pendapat dari kelompok lain, lakukan bergantian. Nah, ini jawabannya tiap anak bisa berbeda-beda tergantung dari hasil kegiatan wawancara yang sudah kalian lakukan ya. Oke, untuk contoh jawabannya adalah seperti ini. Hasil wawancara yang telah saya lakukan terhadap pedagang kue di sekolah antara lain sebagai berikut. Jenis usaha yang dilakukan narasumber adalah menjual kue. Melalui kegiatan berdagang, kue pedagang membuat kue dan memperoleh keuntungan dari penjualan kue. Beberapa bahan yang digunakan untuk membuat kue seperti terigu, gula, minyak, pengembang kue, mentega, dan telur. Pengetahuan dan keterampilan membuat adalah keterampilan saat membuat kue agar rasanya enak dan tampilannya menarik. Pengetahuan juga diperlukan saat membuat adonan kue agar adonan memiliki komposisi yang tepat. Kesulitan yang dihadapi saat membuat kue adalah mencari bahan-bahan kue, terkadang di warung tidak ada dan saat membuat kue tidak sesuai harapan karena ada bahan yang kurang. Oke, lanjut ke nomor 2. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu tanggung jawab warga masyarakat. Pada pembelajaran 3, kamu melakukan kegiatan mengamati pelaksanaan pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa di lingkungan tempat tinggalmu. Laporkan hasil pengamatanmu, lalu bacakan di depan teman-teman dan gurumu. Mintalah tanggapan dari teman-temanmu. Nah, ini lagi-lagi jawabannya nanti tiap anak bisa berbeda-beda tergantung dari lingkungannya masing-masing. Nah, ini sudah saya sediakan contoh jawabannya. Contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Laporan pengamatan pemilihan ketua RW. Nama di sini sesuaikan dengan nama kalian masing-masing. Di sini sebagai contoh saya tuliskan namanya yaitu Aristi. Hasil pengamatan ini nomor 1 calon ketua RW. Ini juga silahkan kalian sesuaikan dengan yang ada di lingkungan kalian. Sebagai contoh di sini saya tuliskan Bapak Budi Santoso, Bapak Agus Hermawan, dan Bapak Bakri Widodo. Jumlah pemilih yaitu 365 orang. Nomor 3 tempat pemilihan yaitu Balai Warga. Nomor 4 hasil pemilihan. Bapak Budi Santoso ada 80 pemilih, Bapak Agus Hermawan ada 90 pemilih, dan Bapak Bakri Widodo ada 195 pemilih. Ketua RW terpilih adalah Bapak Bakri Widodo dengan jumlah pemilih 195 orang. Oke ya, sekarang kita lanjut ke bagian Ayo renungkan. Menurutmu, mengapa ada berbagai jenis usaha? Mengapa orang melakukan suatu usaha tertentu dan orang lain melakukan jenis usaha lain yang berbeda?
Nah, untuk jawabannya adalah sebagai berikut. Keberagaman usaha ekonomi masyarakat terjadi karena keberagaman kemampuan manusia dalam mengelola produksi dan konsumsi sumber daya alam. Perbedaan itu membuat jenis usaha yang berbeda-beda. Nah, ini jawabannya silahkan kalian salin di lembar jawab kalian masing-masing. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke bawahnya lagi, kegiatan bersama orang tua. Bicarakan dengan orang tuamu, cita-citamu saat dewasa nanti. Jenis usaha apa yang kira-kira ingin kamu lakukan, ceritakan kepada teman-temanmu. Nah, ini lagi-lagi jawabannya setiap anak bisa berbeda-beda, tergantung dari cita-cita yang ingin kalian raih masing-masing anak ya. Untuk contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Bila aku dewasa nanti, aku ingin menjadi seorang dokter. Aku ingin membanggakan kedua orang tuaku dan aku ingin menolong masyarakat yang membutuhkan pertolonganku. Aku ingin menjadi seorang dokter agar kedua orang tuaku sangat bangga. Aku ingin kelak menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Untuk meraih cita-cita, aku akan belajar yang tekun menuruti apa kata orang tuaku dan aku akan mendengarkan semua nasihat dari mereka. Aku akan memperbaiki semua kesalahan yang aku lakukan. Ya Allah, jadikan aku orang yang berguna bagi ayah dan ibuku dan masyarakat di sekitarku. Nah, itu tadi adalah contoh jawabannya. Silakan kalian gunakan contoh tersebut sebagai pedoman kalian dalam memudahkan untuk mengerjakan soal ini ya. Oke, cukup sekian jawaban-jawaban yang ada di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.